Merhaba Simiters, di video kali ini aku pengen jelasin tentang pemberkasan dan persyaratan khusus untuk beasiswa TDV. Dan gak usah lama-lama, Hadi Baslayalem. Oke, sebenarnya di video kali ini juga aku pengen ngajak kalian ngelilingin kota Bursa dengan cara ngikutin di stasiun ini, ya, dengan cara ngikutin jalur kereta. Ya, sekarang kita udah ada di Uzunjayel Station. Nanti kita ke arah sana, ke arah kota, karena ke arah sana itu udah mentok, itu arah kampus. Dan sekarang kita lanjut ke arah sana untuk nyoba ke kota. Nah, di sini juga sebenarnya ada penyewaan sepeda. Ini lumayan mahal sih. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku saranin kalian nonton video aku yang sebelumnya. Kalian bisa nontonnya di sini. Dan terusnya, untuk teman-teman, mungkin banyak banget yang pengen langsung ngambil inti dari video ini. Kalian bisa lihat langsung di deskripsi box aku di bawah, karena dari situ kalian bisa langsung ngambil intinya. Ya, terusnya untuk mungkin banyak banget dari teman-teman juga yang belum paham dengan beasiswa TDV ini. Beasiswa TDV ini dibawahi langsung oleh pemerintah agama Turki. Maka dari itu, program beasiswa yang tersedia itu yang berhubungan dengan jurusan Islam atau agama Islam, yang seperti Ilahiyat atau Islamic Science. Dan program yang tersedia itu hanya ada, pertama itu ada SMA Imam Hatip atau SMA Islam di Turki, dan selanjutnya itu ada program Ilahiyat untuk sarjana, dan juga ada program Ilahiyat untuk pasca sarjana. Untuk yang ini aku baru tahu banget yang pasca sarjana ini karena aku baru dapat infonya. Dan udah, mungkin ini aja dulu. Aku habis ini pengen lanjut lagi. Hadi Dewam Edeli. Istirahat dulu guys. Oke, untuk sekarang aku pengen jelasin kalian tentang persyaratan-persyaratan untuk program tersebut, ya. Karena sebelumnya, di video sebelumnya aku udah ngejelasin tentang persyaratan-persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa TDV ini. Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan sekarang aku pengen jelasin tentang persyaratan program SMA Imam Hatip. Untuk persyaratan program SMA Imam Hatip, itu yang pertama, umur maksimal itu 16 tahun. Yang kedua, harus lajang atau belum menikah. Dan selanjutnya, itu keluarga harus tinggal di luar Turki. Dan selanjutnya, bukan termasuk lulusan SD dari Turki. Dan juga selanjutnya itu bukan termasuk lulusan SMP Imam Hatip atau lulusan dari Republik Turki Siprus Utara. Dan juga selanjutnya itu bukan termasuk pengungsi yang tinggal di Turki beserta keluarganya. Oke, mungkin itu aja buat persyaratan beasiswa SMA Imam Hatip. Oke, untuk selanjutnya aku pengen coba ngejelasin tentang persyaratan khusus program sarjana ilahiyat. Yang pertama itu maksimal umur 21 tahun. Dan selanjutnya sebenarnya udah ini doang yang bener-bener untuk khususnya, karena sebelumnya aku udah ngejelasin juga di persyaratan umum, itu berkaitan semuanya dengan persyaratan umum yang udah aku jelasin. Dan untuk lajang atau belum menikah itu nggak ada persyaratan khususnya di sini, tapi menurut aku lebih baik dan pasti akan yang dipilih itu yang belum menikah. Maka dari itu, untuk yang menikah kayaknya, yang udah menikah kayaknya nggak bisa daftar deh. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu. Atau mungkin ada yang udah paham tentang beasiswa ini boleh menikah atau tidak, kalian bisa coba tulis di komentar di bawah ini ya, biar kita bisa sharing-sharingan. Nah, terusnya untuk yang program beasiswa ilahiyat pasca sarjana, sebenarnya aku ini kurang tahu banget ya, karena di website ini aku baru lihat dan aku baru pelajarin, dan ternyata ada tulisan seperti ini. Ya, di tulisan seperti ini itu ada di bawahnya, kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Başvuru sonlanmıştır, yang berarti pendaftaran sudah diakhirkan.
Dan di sini programnya juga belum benar-benar jelas banget, jadi mohon maaf aku belum bisa ngejelasin tentang ini. Dan sekali lagi buat abang-abang kelas atau kakak-kakak kelas dan yang lebih lama dari aku di Turki, kalian bisa coba tulis dong di bawah ini, di komentar di bawah ini, biar kita bisa saling membantu untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, mungkin ini aja, aku pengen lanjut lagi. Hadi Dewa Medalium. Oke, sebelum aku lanjut ke penjelasan pemberkasan, mungkin ada yang nanya, Bang, lu kan bukan aware di TDV, tapi kok lu tahu dari mana nih beasiswa TDV ini? Oke, sebenarnya aku ini memang benar-benar bukan aware di beasiswa TDV, tapi aku tahu dari website dan dari teman-teman aku, dan aku hubungin dengan pengalaman aku di Turki. Sebenarnya kalian juga bisa lihat dan bisa cari tahu sendiri ke Turki Dia Network website resminya. Kalian bisa lihat kayak gini nanti jadinya. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri dan cari tahu info-info tentang beasiswa TDV ini. Oke, sekarang aku pengen nyoba ngejelasin tentang penjelasan pemberkasan. Hal-hal yang harus kalian ketahui dulu tentang pemberkasan ini. Yang pertama, berkas yang kalian siapkan harus berupa file asli atau berkas asli dengan tanda tangan dan stempel sekolah. Dan selanjutnya, berkas yang kalian kirimkan nanti itu harus berupa translatean. Translatean ini bahasa Inggris, karena ini beasiswa internasional, bukan beasiswa di Indonesia, makanya harus berupa berkas-berkasnya itu harus dengan bahasa Inggris. Dan selanjutnya, yang ketiga itu berkas hasil translatean dan berkas aslinya itu menurut aku lebih baik digabungkan ketika untuk upload, karena agar lebih memudahkan panitia memastikan kalau ini tuh berkas hasil translatannya dan berkas aslinya itu seperti ini. Oke, kayak gitu. Dan selanjutnya, yang terakhir, itu berkas harus rapi, jelas, dan bersih, biar panitia juga nggak bingung untuk bacanya, dan kalian juga bisa dilihat kalau kalian tuh orangnya bersih dan rapi. Oke, itu untuk hal-hal yang harus kalian ketahui tentang pemberkasan ini sebelumnya. Nah, sekarang aku pengen nyoba ngejelasin tentang transkrip ya. Mungkin banyak banget kalian juga nih yang nanya, kayak gimana sih Bang transkripnya? Transkrip nilai itu berupa hasil nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 6. Tapi pengecualian untuk yang berada di siswa akhir atau di kelas akhir itu cukup dari kelas 1 sampai kelas 5 aja. Kelas 1 sampai kelas 5. Semester 1 sampai semester 5-nya aja. Kayak gitu. Nah, terus ya mungkin banyak juga yang kalian yang bingung tentang gimana sih Kak contohnya. Contohnya ada seperti ini dan seperti ini. Dan menurut aku akan lebih baik seperti ini. Untuk mendapatkan kayak gini tuh caranya kayak gimana? Mungkin banyak juga yang nanya kayak gitu. Kalian bisa coba tanya ke guru kalian, minta untuk dibuatkan seperti ini. Karena dari sini kalian akan lebih mudah dilihatnya sama panitia, karena panitia bisa langsung membaca semua nilai-nilai kalian. Ya, mungkin itu aja tentang penjelasan transkrip nilai. Oke, selanjutnya aku pengen ngejelasin tentang ijazah, berkas ijazah. Nah, di sini sebenarnya banyak juga yang nanya, Bang, kan ijazah itu ada 2 halaman. Yang pertama itu halaman utama yang ada fotonya, dan yang kedua itu ada halaman yang ada nilainya. Dan ini yang digunakan itu sebenarnya yang halaman pertamanya aja, yang ada foto kalian, yang ada penjelasan tentang kalian itu udah dinyatakan lulus sama sekolah kalian, yang itu. Ya, tapi kalau misalnya emang tanda lulusnya itu ada di belakang, berarti mau nggak mau dua-duanya. Dan ini harus berupa translatean bahasa Inggris sebelum diuploadnya. Karena diuploadnya nanti harus berupa bahasa Inggris, dan seperti apa yang aku bilang, itu harus digabungkan dengan file aslinya. Nah, untuk dapat yang bahasa Inggris itu kayak gimana? Kalian bisa coba
tanya ke guru kalian, bisa nggak minta translatean yang bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin kayaknya nggak bisa. Kalian mau nggak mau, kalau emang nggak bisa, mau nggak mau harus ke penerjemah tersumpah. Dan untuk penerjemah tersumpah, ini kalian, setahu aku di setiap daerah itu pasti ada penerjemah tersumpah. Oke, penerjemah tersumpah. Di setiap daerah pasti ada penerjemah tersumpah. Maka dari itu, kalian bisa coba tanya-tanya teman-teman kalian atau abang-abang yang udah, atau kakak-kakak yang udah duluan kuliah di luar negeri, ada nggak kontak penerjemah tersumpah. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, kalian bisa coba DM aku di Instagram aku. Kalau misalnya aku bisa bantu, insya Allah aku bantu. Oke, untuk penerjemah tersumpah ini. Oke, masih ada 3 penjelasan pemberkasan lagi untuk di video kali ini, tapi akan aku jelasin nanti. Oke. I know you've been blue. I miss the way you do. So drop your disguise. Kita udah nyampe di stasiun Osduje Yirimido Kusekim. Oke. Leave it be, wait and see. Under a meteor shower, make such a sound. Up and down, play it a little bit louder. Oh my, have you ever seen such blue sky? Oh, what I would do up so high. Suddenly I know it's all I'll ever need. Oh, don't speak, I just wanna feel that heartbeat rattle in the dark. It's so sweet. I'm gonna keep on moving till I'm who I wanna be. It's all falling through. I know you feel it. Oke, kita sekarang udah ada di stasiun Ertugrul Station. Nice. Sekarang kita ada di Ertugrul Station, guys. Nah, istirahat dulu sini dulu deh. Sampai, guys. Itu Durak, guys. Durak di Yunus Emre Jatbesi. Durak itu apa? Durak itu kayak tempat buat ngeberhentiin bis. Itu apa tuh tadi? Terminal kah? Ya, pokoknya gitu. Oke, penjelasan selanjutnya itu ada CV atau Curriculum Vitae. Nah, Curriculum Vitae ini sebenarnya di sini aku nggak akan ngajarin ke kalian tentang gimana cara membuat CV yang bagus, karena sebenarnya layaknya seperti pelamar kerja, ya. Itu pemberkasan dan berkas-berkas yang kalian berikan, terus juga CV dan sebagainya, itu adalah salah satu senjata kita. Maka dari itu jangan sekali-kali kalian ngeremehin kalau misalnya emang pengen lulus untuk daftar beasiswa ini. Kalau misalnya kalian pengen jadi URD, maka dari itu jangan sekali-kali kalian ngeremehin berkas-berkas tersebut. Nah, di sini aku nggak akan ngajarin ke kalian gimana cara membuat CV, tapi kalau emang kalian butuh banget aku bikin tutorial gimana cara buat CV yang bagus, ya, itu kalian bisa coba ramein di komentar di bawah ini, ya, di komentar di video bawah ini. Karena kalau misalnya emang kalian bener-bener butuh, nanti akan aku coba buat. Nah, tapi di sini aku akan ngejelasin aja gimana cara ngedapetin CV yang bagus. Nah, mungkin dari teman-teman semua banyak yang udah ngebuat atau udah nyari-nyari, searching-searching di Google CV yang bagus kayak gimana. Mungkin banyak juga ada yang modelnya desainnya bagus, ada yang modelnya simple. Nah, gitu. Oke, sebenarnya buat CV ini itu nggak ada ketentuan khususnya. Nah, maka dari itu semuanya selera kalian. Tapi ingat, yang penting dari CV ini itu adalah isinya, bukan desainnya. Karena panitia itu akan ngebaca CV dan ngelihat penampilannya, bukan ngelihat penampilannya aja. Maka dari itu yang pentingnya itu adalah isinya, ya. Nah, tapi banyak dari kalian mungkin yang lebih memilih desain yang bagus dan penampilan yang bagus. Tapi ingat, Cimeters, yang penting dari CV itu adalah isinya. Maka dari itu, aku sekarang pengen kasih tahu kalian
CV yang baik itu ada apa aja? Nah, CV yang baik itu yang pertama, itu ada personal information, ya, biodata kalian. Nah, terusnya yang keduanya itu ada kemampuan kalian. Nah, di kemampuan ini kalian bisa isi dengan berbahasa-bahasa yang kalian bisa. Kayak misalnya bisa bahasa Inggris, itu pasti harus. Nah, terusnya juga bahasa Arab atau dan sebagainya, itu kalian bisa taruh di kemampuan di sini. Selanjutnya yang ketiga, itu harus ada pendidikan 2 tahun terakhir. Ya, kayak misalnya SMP dan SMA kalian. Nggak usah sampai TK. Ya, kalian cukup masukin pendidikan 2 tahun terakhir. Nah, terusnya selanjutnya itu kalian coba masukin penghargaan. Karena dari sini kalian panitia itu bisa ngelihat kalian tuh udah dapat penghargaan apa aja. Kalian udah pernah ikutan lomba apa aja. Ya, di sini bisa juga jadi pertimbangan panitia untuk meyakinkan kalian itu cocok untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan selanjutnya itu yang harus kalian masukin itu ada organization experience. Kalian udah pernah ikut di organisasi apa? Ya, karena ingat tujuan yang penting juga dari beasiswa TDV itu untuk lebih memperbaiki kualitas sang awardee ini. Maka dari itu kalian juga bisa masukin benar-benar organisasi kalian. Nah, di sini kalian buat yang belum pernah ikutan organisasi, aku saranin ikutan sekarang ya. Karena dari situ akan lebih meningkatkan harga jual kalian. Maka dari itu ikutan organisasi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada work experience ya. Work experience ini kalian misalnya kayak pernah ikutan internship gitu dan sebagainya, itu kalian bisa masukin di sini ya. Dan sisanya itu adalah udah bonus, kayak misalnya kontak referensi itu bonus dan sebagainya yang lainnya. Nah, di sini aku juga udah ngasih contoh untuk kalian bisa ikuti contoh yang ini atau contoh yang ini. Nah, tapi lebih aku saranin kalian ikuti contoh yang ini. Kenapa aku kasih kalian saran untuk ikuti contoh yang ini? Ya, karena dari contoh ini panitia akan lebih paham dan lebih simple juga ini, dan isinya akan lebih bagus juga. Ya, jadi ingat Cimiters, yang paling penting dari CV itu adalah isinya, bukan penampilannya. Karena panitia akan membaca CV tersebut, bukan ngelihat penampilannya aja. Oke, semuanya kembali lagi ke kalian. Dan yang paling penting dari membuat CV ini yaitu kejujuran. Karena kalau misalnya kalian nggak jujur, pasti nanti pas ditanya-tanya akan bingung. Ya, oke, semuanya kembali lagi ke kalian. Terserah kalian mau bikinnya kayak gimana. Aku cuma bisa ngasih penjelasan dan sangat mencoba. Guys, nggak hanya di Indonesia doang, ada angkot yang ngetem. Nah, ini pada ngetem nih. Gitu guys, di Turki juga pada ngetem. Udah nyampe di Bursa daerah Raskandet. Udah nyampe di Hatay Flare UI. Ini udah termasuk titik terjauh guys sampai sekarang. Capek guys, kita istirahat dulu. Oke guys, sekarang aku pengen ngejelasin tentang LOR atau Letter of Recommendation. Nah, Letter of Recommendation ini atau sering disebut yaitu surat referensi. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bang, surat referensi itu apa? Ya, surat referensi ini ya Letter of Recommendation gitu. Oke, jadi apa maksud dari surat referensi? Layaknya seperti pelamar pekerjaan, mereka juga membutuhkan namanya surat referensi. Nah, tapi ingat, kita ini mendaftar untuk beasiswa atau melamar beasiswa. Maka dari itu, buatlah surat referensi untuk beasiswa. Nah, surat referensi untuk beasiswa ini itu dibutuhkan atau diminta ke
seseorang yang benar-benar mengenali kalian, baik kayak dari guru atau dosen atau kepala sekolah dan sebagainya. Yang penting benar-benar mengenali kalian, tapi bukan dari orang tua kalian ya. Oke? Nah, terusnya hal yang penting dari suatu referensi ini yaitu yang pertama, yaitu kalian harus coba mencari preferensi atau seseorang yang akan memberikan kalian suatu referensi itu benar-benar kenal dengan diri kalian. Coba kalian cari preferensi atau guru atau dosen dan sebagainya yang benar-benar mudah dihubungi dan otomatis harus aktif di email. Kenapa? Karena nanti panitia akan memastikan tentang suatu referensi yang udah dikirimkan tersebut. Maka dari itu, carilah guru yang benar-benar bisa aktif di emailnya atau mudah dihubungi. Maka dari itu, demikian. Masih ada satu hal yang akan aku jelasin lagi untuk pemberkasan ini. Tonton sampai habis ya. Oke, yang terakhir itu ada LOI atau Letter of Intent. Mungkin kalian sebut juga sebagai Letter of Motivation. Nah, Letter of Motivation atau Letter of Intent ini akan mungkin lebih ke arah esai ya. Esai yang ngejelasin tentang diri kalian, tujuan kalian, motivasi kalian, kenapa bisa memilih beasiswa ini. Maka dari itu, dari surat yang kalian buat ini atau tulisan esai yang kalian buat ini akan lebih meyakinkan para panitia tentang diri kalian. Maka dari itu jangan asal-asalan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penulisan esai ini ya. Yang pertama itu perhatikan karakter dari maksimal yang harus dituliskan. Terusnya yang kedua itu paragraf dari satu dengan paragraf lainnya itu harus saling berhubungan. Dan kalian juga bisa ikutin ke tujuan utama dari beasiswa ini untuk lebih meningkatkan harga jual diri kalian juga. Dan mungkin itu aja sebenarnya yang paling penting di dalam pemberkasan. Untuk LOI, kalian juga bisa ikutin contohnya yang udah aku taruh di deskripsi. Pokoknya pemberkasan semua yang udah aku jelasin sekarang, kalian bisa ikuti contohnya ada di deskripsi bawah ini. Kalian bisa download, pelajari, dan ikutin. Ya ingat, yang paling penting dari pemberkasan yaitu kejujuran kalian. Maka dari itu, selamat mencoba, Basyarullah Dilerim. And anyway, buat temen-temen yang udah menjadi awardee dan abang-abang kelas atau kakak kelas yang lebih paham tentang beasiswa TDV ini, kalian bisa coba tulis di komen di bawah ini. Karena dengan tulisan kalian, kita bisa membantu generasi-generasi selanjutnya. Mungkin ini aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena salahnya dari aku. Kalau lebihnya ya dari Tuhan Yang Maha Esa. I'm Roshan Dimni. Until next time, stay healthy. Certainly know it's all I'll ever need. Oh, don't speak. I just wanna feel that heartbeat rattle in the dark. It's so sweet. I'm gonna keep on moving till I'm moving. Oh yes, mungkin udah cukup sekian. Aku nggak tahu lagi nih aku lagi di mana. Aku pengen langsung pulang aja. Ini juga udah siang. Dan hari Gosurus, Gosbek, Uzere.